Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik ya. Dan saya juga berharap saudaraku yang dikasih Tuhan atau Bapak Ibu Saudara yang terkasih itu dalam keadaan sukacita ya. Karena memang itu ciri khas orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia harus hidup dalam sukacita ya. Tetapi anehnya kan ada banyak sekarang orang yang namanya sudah hidup dalam Tuhan Yesus, tapi mereka belum merasakan yang namanya sukacita. Ya. Mereka setia beribadah, mereka setia melayani, dan banyak hal lagi yang mereka lakukan di dalam Tuhan. Ya. Tetapi kehidupan mereka tidak terasa yang namanya sukacita. Ya. Mereka seringkali mengeluh, mereka seringkali bersungut-sungut. Ya. Ada lagunya Kus Plus ya, kapan-kapan ya. Seringkali kita bertanya, Tuhan kapan toh saya harus bebas dari persoalan hidup ya. Dan ada banyak lagi pertanyaan-pertanyaan saya dan saudara ketika kita sedang berada dalam tekanan kehidupan yang saya dan saudara hadapi setiap hari ya. Sehingga hal itu membuat kita tidak ada sukacita ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengajak saya dan saudara untuk melihat dalam kebenaran firman Tuhan melalui surat Filipi ini ya, temanya tentang sukacita. Jadi dalam surat Filipi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus untuk memperhatikan mengenai rahasia sukacitanya Rasul Paulus ya. Saya perlu memberitahu bahwa latar belakang surat Filipi ini ditulis oleh Paulus pada waktu dia berada di dalam penjara ya. Ia dipenjara karena memberitakan Injil ya. Saudara membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 16, Paulus itu dipenjara karena memberitakan Injil. Jadi dia dipenjara bukan karena mencuri, merampok, membunuh atau melakukan kejahatan kriminal ya. Tetapi dia dipenjara karena memberitakan firman Tuhan. Pada zaman dulu memang orang kalau memberitakan Injil itu risikonya memang ancamannya nyawanya ya. Dia harus di sel penjara, bahkan ada yang dibunuh seperti Stefanus. Dia dilempar dengan batu sampai mati ya. Namun saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, orang-orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab yang sudah diubahkan oleh Tuhan, mereka tidak takut dengan yang namanya ancaman itu ya. Seperti yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Sekalipun dia dipenjara ya, dia tidak takut. Bahkan ketika dia dipenjara dia berkata, saya tidak tahu apakah saya akan bebas atau saya akan dibunuh ya. Makanya kalau saudara memperhatikan di dalam surat Filipi pasal 1 ini ya, dia berkata aku didesak dari dua pihak ya. Ayatnya yang ke-23 ya. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus ya. Itu memang jauh lebih baik ya. Tetapi lebih perlu lagi untuk tinggal di dunia ini karena kamu ya. Jadi Paulus itu menjelaskan bahwa dia tidak tahu apakah ketika dia bisa keluar penjara atau dia akan dibunuh dan bertemu dengan Tuhan Yesus ya. Namun saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kondisi atau situasi dalam penjara tidak membuat Paulus itu kehilangan sukacita ya. Dia masih bisa mengirim surat kepada jemaat di Filipi dan memberikan kekuatan dan motivasi bagi mereka yang pernah dia layan ya. Dan saudara memperhatikan tentang rahasia Paulus, mengapa dia bisa bersukacita ya. Nah, bersukacita itu beda dengan yang namanya gembira ya. Orang bersukacita itu pasti gembira, pasti bahagia, pasti senang. Tapi orang yang bahagia, gembira itu belum tentu ada sukacita loh ya. Ya. Itu pengertian Alkitab tentang makna sukacita ya. Makanya pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai rahasia sukacita yang dimiliki oleh Paulus, dan biarlah rahasia sukacita ini juga akan dimiliki oleh Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ada 3 hal yang membuat Rasul Paulus itu bisa bersukacita di dalam kesulitan, di dalam kesusahan, di dalam penderitaan, di dalam aniaya ya. Apa rahasianya Bapak Ibu ya? Kita akan membaca dalam surat Filipi pasal 1. Saya akan membacakan, silakan saudara menyimak ya. Ayat 3, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu ya. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita ya.
Luar biasa ya, Paulus bahkan berdoa itu dengan sukacita ya. Umumnya orang kalau berdoa itu nangis ya, galau, bahkan ada yang tidak bisa lagi mengucapkan kata-kata yang dia harus sampaikan kepada Tuhan saking beratnya beban yang dia hadapi. Tapi Rasul Paulus, saudaraku yang dikasihi Tuhan, meskipun dia di dalam penjara, dia berdoa dengan sukacita ya. Sebenarnya rahasianya apa, saudara ya? Ya, baik ya. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini ya. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini terlalu panjang sekali ayat ini. Nanti saudara baca di rumah. Saya akan menjelaskan mengenai rahasia sukacita yang disampaikan oleh Paulus ya. Apa rahasia sukacita yang dialami oleh Paulus? Yang pertama ya, kita memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus berulang-ulang dalam ayat yang 3 dan ayat yang kelima. Aku mengucap syukur kepada Allahku. Ya, aku mengucap syukur ya. Pat Eucharisto ya, namanya dalam bahasa Yunani. Alkitab terjemahan aslinya kan bahasa Yunani ya. Itu disebut dengan Pat Eucharisto ya. Kalau aku mengucap syukur. Tapi kalau mengucap syukur itu hanya sebutannya Pas Eucharisto ya. Jadi ada dua suku kata yang muncul dalam kata Eucharisto, yaitu eu yang artinya baik ya, dan Karisto artinya pemberian. Nah, jadi Paulus berkata aku mengucap syukur ya kepada Allahku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap kali aku mengingat kamu ya. Jadi Paulus itu ya bisa bersukacita ketika mengingat jemaat di Filipi yang dia layani ya, dan dia mengucap syukur juga kepada Allahku ya. Jadi ada dua hal yang menjadikan ucapan syukur Paulus. Yang pertama apa ya, jemaat-jemaat Tuhan yang dia layani di Filipi. Nah, pertama saudara, jemaat di Filipi itu bukan jemaat yang baik-baik ya. Jemaat di Filipi sama dengan jemaat pada umumnya di mana saja saudara ya. Ada hal-hal yang menyakitkan bagi Paulus ya. Ada hal-hal yang membuat dia tidak bisa berbahagia ya. Tetapi herannya saudaraku, Paulus mengatakan di sini, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Jadi saudaraku yang dikasih, perhatikan, saya akan menjelaskan pada saat ini ya, mengenai rahasia sukacita. Jadi terhadap jemaat di Filipi, dia tetap bersukacita ya. Ketika mengingat mereka di dalam doa dan dia bersyukur. Yang kedua, dia berkata, aku mengucap syukur kepada Allahku. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang pertama kita perhatikan ya, aku mengucap syukur kepada Allahku. Jadi kata Eucharisto itu pengertiannya itu pemberian yang baik. Ya. Artinya yang pertama, Paulus itu bisa bersukacita karena dia memikirkan yang baik-baik dari Tuhan ya. Pemberian yang baik dari Tuhan ya. Dia mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang bisa bersukacita kalau dia memikirkan kebaikannya Tuhan ya. Eucharisto ya, pemberian baik dari Allah. Jadi itu yang membuat Paulus itu bisa bersukacita ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya kalau kita mau menghitung pemberian Allah ya, kebaikan-kebaikan Allah dalam kehidupan saya dan saudara itu lebih dari segala-galanya saudara ya. Saya kasih contoh, pernah enggak saudara bangun pagi saudara melihat saudara dalam keadaan sehat ya. Saudara masih punya kaki bisa berjalan. Saya dan saudara masih punya tangan ya, masih punya mata ya, masih punya segala-galanya dalam tubuh saudara ya. Itu hal yang sesungguhnya kadang-kadang kita lupakan ya. Yang kita pikirkan itu justru hal-hal yang belum kita terima dari Tuhan ya. Misalnya Tuhan belum menolong masalah saya dan saudara. Itu yang kita pikirkan setiap hari ya. Kita mikir terus tentang masalah. Terus saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi akhirnya kita tidak memikirkan lagi kebaikan-kebaikan Allah ya. Nafas yang kita beri nikmati setiap hari itu karena kebaikan Allah. Allah masih beri kita nafas hidup saudara. Itu
kita harus berkata Allah itu baik dalam hidup kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau saudara dan saya itu melihat kebaikan Allah, yang dilihat itu kebaikan-kebaikan Allah ya. Dan jangan melihat apa yang belum Allah berikan kepada saya dan saudara, kita akan mampu bersuka cita ya. Orang tidak bisa bersuka cita karena dia masih memikirkan apa yang saya belum dapat dari Tuhan ya. Saya berdoa Tuhan ini kok Tuhan belum berikan kepada saya ya. Saya minta ini kok Tuhan belum beri kepada saya ya. Nah, dampaknya saya dan saudara kehilangan sukacita ya. Saya minta rumah kok belum dikasih sama Tuhan toh. Saya minta sepeda motor belum dikasih sama Tuhan. Saya minta rumah Tuhan belum ngasih sama saya. Nah, jadi pikiran kita tentang hal-hal yang kelihatannya di depan pandangan kita itu lebih berguna ya. Itu justru merampas sukacita di hati saya dan saudara ya. Saudara perhatikan, Paulus itu sebenarnya kalau mau dibandingkan dengan saya dan saudara itu tidak ada apa-apanya ya. Paulus itu mengatakan dalam surat Filipi pasal 3, dia itu dari golongan Farisi. Nah, ya. Dia dari keturunan orang Ibrani asli, dia orang Farisi. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, orang-orang Farisi itu zaman dulu, zaman Yesus itu terkenal orang yang sangat terhormat ya. Dari segi popularitas mereka itu sangat luar biasa. Dari segi finansial mereka sangat luar biasa ya. Makanya Paulus berkata dalam Filipi pasal 4 ayat 12 ya. Aku tahu apa itu kelimpahan ya. Jadi Paulus sudah merasakan yang namanya kelimpahan hidup ya. Dia sudah merasakan yang namanya kehidupan di puncak prestasi yang luar biasa ya. Tetapi dia menganggap hal itu sampah. Dia menganggap hal itu merugikan. Karena pengenalan akan Kristus lebih mulia dari segala-galanya. Jadi itu yang saudara perlu perhatikan dalam Filipi pasal yang ketiga. Jadi intinya Paulus itu ya, sudah merasakan kok apa yang saya dan saudara mungkin sedang gumuli saat ini ya. Yang namanya kelimpahan hidup ya, status sosial terhormat ya. Apa yang dibutuhkan oleh manusia. Paulus menganggap itu sampah, saudara ya. Karena dia sudah mengenal Kristus. Jadi ketika dia mengenal Kristus, dia bisa merasakan kebaikan Allah. Dia bisa merasakan keselamatan yang Tuhan beri. Nah saudaraku, mujizat terbesar sebenarnya dalam hidup ini adalah keselamatan. Ya. Bukan karena saya dan saudara sembuh dari penyakit. Ya. Tapi mujizat terbesar adalah ketika kita bisa merasakan Allah menyelamatkan kita. Ya. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Itu mujizat terbesar. Ya. Bukan karena saya dan saudara sembuh dari penyakit itu dia namanya mujizat terbesar. Bukan. Yang namanya mujizat terbesar menurut saya adalah ketika kita menyadari bahwa kita sudah diselamatkan Tuhan. Ya. Jadi kalau sembuh dari sakit saudara cuma sementara. Tapi akhirnya toh ujung-ujungnya manusia akan mengalami yang namanya kematian. Ya. Tapi kalau kita menyadari kita sudah diselamatkan Tuhan. Kita mati, kita hidup kembali. Dibangkitkan dan masuk surga. Itu keselamatan yang perlu kita syukuri. Itu kebaikan Allah yang tidak dapat kita bayar dengan harga yang berapapun. Ya. Kematian Kristus itu kebaikannya untuk menyelamatkan saya dan saudara itu lebih dari segala-galanya ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi supaya saya dan saudara ada sukacita, lihatlah, pikirkanlah kebaikan-kebaikan Allah. Ada banyak kebaikan-kebaikan Allah yang sesungguhnya sangat real yang tidak kita pikirkan. Justru yang kita pikirkan yaitu saya bilang tadi yang masalah, yang inilah, yang itulah. Hal-hal yang sebenarnya sifatnya hanya di dunia ini saja saudara. Ya. Itu persoalannya manusia kehilangan sukacita. Karena dia memikirkan apa yang harus dia dapatkan dalam dunia ini. Ya. Dan itu akan menghilangkan sukacita dalam kehidupan saya dan saudara. Ya. Jadi sekali lagi. Orang akan bersukacita seperti Paulus. Ya. Dalam keadaan apapun. Ya. Meskipun dia di penjara, dalam situasi sekarang, situasi pandemi, ada banyak orang bersungut-sungut, orang kehilangan sukacita, ya. Masalah yang dihadapi dalam hal keuangan, masalah rumah tangga, ya. Itu semua merampas sukacita di hatinya, karena dia hanya melihat itu, dia hanya memikirkan itu, dan dia tidak pernah memikirkan apa yang sudah Allah berikan kepada dia. Ya. Seperti saya kasih contoh. Nafas kita ya, tubuh kita sehat, kita masih bisa makan sehari 3 kali ya. Kita masih bisa bepergian, kita masih bisa jalan-jalan ya. Itu kebaikan Allah yang jarang sekali kita pikirkan ya. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungkan itu ya. Jadi jangan sampai pikiran kita terfokus
kepada hal-hal atau perkara-perkara duniawi. Tapi biarlah pikiran kita terfokus kepada kebaikan-kebaikan Allah. Yang kedua, orang kadang-kadang kehilangan sukacita karena dia melihat keburukan yang ada pada sesamanya. Ya, seperti Paulus ya. Paulus mengatakan ya, memang jemaat di Filipi itu semuanya tidak ada yang sempurna ya. Sama dengan jemaat pada umumnya, sama dengan jemaat yang saya layani, sama juga dengan jemaat-jemaat yang dilayani pada umumnya oleh para hamba Tuhan. Semua punya kekurangan ya. Tetapi Paulus tidak melihat kekurangan itu. Yang Paulus lihat itu kebaikan pada seseorang. Ya, kepada jemaat yang dia layani. Jemaat di Filipi itu berkali-kali mengirimkan bantuan kepada Paulus di penjara. Jadi yang diperhatikan itu, jangan memperhatikan keburukan. Ya. Saudara, saya kasih contoh, istri saya itu bukan wanita yang sempurna. Ya. Dia punya banyak cacat celah. Demikian juga dia melihat saya itu pasti banyak cacat celah. Saya paling berdosa, saya paling punya banyak kekurangan. Ya. Tapi yang kami saling perhatikan itu bukan kekurangan kami. Bukan keburukan yang ada pada kami. Tapi yang kami perhatikan kebaikannya. Ya. Dalam setiap kehidupan manusia, dalam setiap pribadi manusia itu pasti ada hal yang baik. Ya. Nah, jangan melihat hal yang buruk. Ya. Makanya saya kalau memberi konseling kepada bimbingan pranikah, ya, kepada pasangan yang akan menikah, saya waktu membimbing mereka, saya pernah bertanya begini ya. Saya pernah menyampaikan begini ya. Sekarang kalian kan belum menikah, ya, masih pacaran, masih persiapan menikah. Buka baik-baik kedua mata kalian, saya bilang gitu ya. Maksudnya apa Pak Pendeta ya? Lihatlah kehidupannya saat ini, perilakunya. Ya. Pasti yang dia perlihatkan apa? Yang baik-baik saja ya. Dia ngajak saudara traktir, makan. Diajak saudara jalan-jalan kemana-mana. Saudara minta ke jalan-jalan ke mall diajak, ke tempat rekreasi diajak. Ya. Tapi nanti ketika saudara menikah, saudara harus tutup mata separuh. Maksudnya pasti saudara akan merasakan ketika saudara sudah berkeluarga, saya bilang, ya, saudara akan melihat keburukan yang ada pada pasangan saudara. Ya. Yang jelek-jelek itu akan kelihatan. Ya. Kalau dulu mungkin saudara sering diajak bepergian kemana objek wisata, diajak jalan-jalan ke mall, diajak makan di luar. Tapi setelah berkeluarga, ya, belum tentu itu dia bisa lakukan, saudara. Karena mungkin dia sudah capek, dia sudah sibuk dengan aktivitas. Dan ada banyak hal-hal yang merubah pasangan suami istri itu ketika mereka sudah berumah tangga. Ya. Jangan dilihat itu lagi. Jangan membandingkan kamu kok dulu enggak seperti kamu kok sekarang enggak seperti dulu ya. Dulu kamu sering ngajak saya pergi, sering ngajak gini. Ya. Nah saudara, itu perlu saudara renungkan. Ya. Karena itu saya mengajak saudara untuk berpikir bahwa jangan melihat keburukan pada seseorang. Pasti ada yang baik, nilai plus pada seseorang. Ya. Itu yang diperhatikan. Ya. Jangan saudara memperhatikan apa yang buruk-buruk. Karena itu akan membuat saudara kehilangan sukacita. Ya. Jadi jangan melihat yang jelek-jelek. Makanya saudara lihat ya. Pikirkan yang baik-baik saja pada orang. Ya. Lihatlah kebaikan seseorang. Ya. Memang kebanyakan kita nggak bisa melihat apa yang baik pada seseorang. Tapi kalau ada yang buruk, saudara. Hal yang buruk itu terus saudara ingat-ingat sampai saudara tua. Ya. Saudara tidak bisa lupa ya, keburukan seseorang, ya, kejelekan seseorang. Ya. Tapi kalau saudara melihat yang baik itu paling hanya sebentar aja. Ya. Ketika ada masalah saudara pasti lupa kebaikan seseorang kepada saudara. Ya kan? Itu yang perlu kita renungkan pada kesempatan ini. Ya. Jadi hal yang membuat kita sebenarnya bersuka cita simpel aja. Pikirkanlah kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya. Saya dan saudara masih bisa hidup itu sudah luar biasa. Ya. Dan apa yang kita nikmati itu sudah lebih dari segala-galanya. Jika kita melihat orang-orang lain yang sebenarnya lebih di bawah kita itu masih banyak. Kita masih lebih baik daripada orang lain. Ya. Dan yang kedua, ya, pikirkan tentang kebaikan kepada sesamamu. Ya. Jangan melihat yang buruk pada seseorang. Ya. Tapi lihatlah pasti ada sesuatu yang baik pada diri seseorang. Ya. Istri, ya, jangan terfokus kepada keburukan perilaku suamimu. Masih ada hal-hal yang baik pada diri suamimu. Ya. Suami-suami juga demikian. Ya.
Jangan melihat sisi buruk istrimu. Ya. Pada istrimu ada sesuatu yang baik. Ya. Ada sesuatu yang sebenarnya menyenangkan yang saudara perlu renungkan. Dan itu membuat saudara bersuka cita. Ya. Banyak pasangan suami istri sekarang kehilangan sukacita. Karena yang mereka lihat pada pasangannya itu adalah keburukan. Di mana-mana terjadi perceraian. Ya. Dengan alasan kami tidak cocok lagi. Karena saudara tidak cocok. Persoalannya karena saudara melihat yang buruk pada dirinya. Sudah tidak mengingat lagi kebaikan-kebaikannya. Ya. Itu yang perlu kita renungkan pada kesempatan ini saudara ya. Jadi rahasia sukacita yang pertama adalah mari melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan mari melihat kebaikan-kebaikan pada sesamamu. Ya. Yang kedua, kenapa Paulus bisa bersukacita? Dalam ayatnya yang ke-15-18 berkata demikiannya. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakan Kristus ya, dengan maksud baik. Ya. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini atau di penjara untuk membela Injil. Ya. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, saudara ya, Paulus berkata ya. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Jadi yang kedua ya, Paulus itu memikirkan hal-hal yang positif. Ya saudara ya. Dia memikirkan hal-hal yang positif. Ketika dia di penjara dia mendapat laporan kalau pelayan-pelayan Tuhan di Filipi itu ada yang melayani dengan beragam motivasi. Ya. Ada yang motivasinya untuk mencari pujian, untuk mencari keuntungan pribadi. Ada yang motivasinya memang tulus sebenarnya memberitakan Injil dan melayani Tuhan. Ya. Dan ketika Paulus mendengar laporan itu, Paulus berkata apa? Tidak mengapa. Ya. Tidak apa-apa. Yang terpenting mereka masih memberitakan Tuhan Yesus. Nah, amin saudara ya. Jadi yang dipikirkan oleh Paulus itu hal yang positif pada pribadi seseorang. Ya. Ya. Jadi dia tidak memikirkan hal-hal yang negatif. Ya. Apa yang dilakukan oleh pelayan-pelayan Tuhan itu tidak dalam pikirannya saudara ya. Makanya saudara perhatikan apa yang ditulis oleh Paulus dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8 berkata begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar ya, semua yang benar saja yang dipikirkan, semua yang mulia, jadi yang mulia yang dipikirkan, semua yang adil yang dipikirkan, yang tidak adil jangan dipikirkan lah ya, perbuatan-perbuatan yang adil. Semua yang suci itu yang dipikirkan, jangan pikirkan hal-hal yang tidak suci ya. Semua yang manis saja saudara dengar ya, ya. Yang dipikirkan. Semua yang sedap didengar. Jadi yang tidak enak didengar, itu yang tidak enak didengar jangan didengar. Ya. Orang kehilangan sukacita karena dia memikirkan apa yang didengar. Ya. Gosip-gosip tentang pribadi seseorang, ya dengan pribadinya orang menjelekkan dia. Ya. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, ya kebajikan-kebajikan yang dilakukan oleh orang. Pikirkanlah semuanya itu saudara. Ya. Paulus bilang yang dipikirkan apa saudara? Hal-hal yang positif pada pribadi orang. Ya. Ada banyak hal yang positif dalam hidup ini saudara ya. Itu yang dipikirkan. Yang negatif-negatif jangan dipikir saudara ya. Yang tidak perlu dipersoalkan, tidak harus dijadikan masalah. Tidak usah dijadikan masalah. Ya. Simpel aja saudara. Hidup ini dijalani, dinikmati. Ya. Kalau ada orang mengatakan sesuatu yang tidak enak kepada saudara-saudara, jangan didengar itu. Anggap itu sampah. Paulus berkata semua itu kuanggap sampah dan rugi. Ya. Rugi saudara. Ketika saudara merespon, menanggapi, memasukkan dalam hati dan pikiran saudara tentang omongan orang yang tidak sedap didengar. Ya. Hal-hal yang tidak baik, yang tidak perlu saudara dengar, tidak perlu dipikirkan, udahlah. Ya, memang berpikir itu sebenarnya tidak masalah sebenarnya ya. Tapi
Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal yang ke-6 berkata, apakah dengan berpikir dapat menambah sahasta dalam jalan hidup? Bukan enggak toh. Saudara mikir dari pagi sampai malam, malam sampai pagi lagi, terus seperti itu tidak akan menyelesaikan masalah. Ya sudah, pikirkan yang baik-baik saja saudara ya. Nanti suatu saat Tuhan akan lakukan sesuatu seperti kata Paulus ya. Ia yang memulai pekerjaan ini, ia yang akan meneruskannya ya. Intinya Paulus itu selalu punya keyakinan bahwa segala sesuatu itu dinamis, akan ada perubahan ya. Tidak selamanya ke orang melakukan hal-hal seperti itu. Tidak selamanya orang akan membenci engkau. Tidak selamanya masalah itu terus bertahan. Masalah itu sebentar aja kok, tidak begitu lama. Makanya dalam Matius, dalam khotbah Yesus ya, di atas bukit Yesus berkata apa? Kesusahan sehari cukuplah sehari ya. Jadi apa yang saudara rasakan hari ini ya udah cukup. Nanti jam 6 ini saudara tidur ya. Menjelang malam saudara beristirahat ya. Besok bangun pagi segar. Tapi kalau malam ini saudara masih mikir, sampai tengah malam saudara masih mikir, saudara pasti tidak akan bisa tidur, tidak bisa beristirahat. Bangun besok pagi sakit semua badan saudara ya. Tidak nyaman, tidak ada sukacita ya. Persoalannya karena kita memikirkan hal-hal yang dikatakan oleh Paulus, hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak mulia, hal-hal yang tidak adil ya. Tuhan, kenapa aku mengalami ketidakadilan, merasakan ketidakadilan? Kenapa orang memperlakukan hal yang tidak adil kepada saya? Saya Tuhan, kelihatannya saya kok tidak diperlakukan dengan adil. Kenapa orang lain seperti itu? Saudara, ketika saudara dan saya terjebak dalam pemikiran seperti itu ya, tidak akan ada sukacita dalam hidup kita ya. Semua yang manis ya, semua yang sedap didengar ya. Jadi ada banyak hal yang tidak enak sebenarnya kita dengar ya dalam hidup ini. Ada banyak orang ngerasain saya dan saudara ya. Ada banyak orang yang menjelek-jelekan saya dan saudara. Biarkan aja saudara. Anggap aja itu sampah ya. Anggap itu merugikan, jangan anggap itu tidak menguntungkan saudara. Anggap itu merugikan saudara kalau saudara memikirkan terus itu ya. Jangan terjebak pada hal-hal yang merugikan. Dan jangan bawa-bawa sampah dalam hidup saya dan saudara. Itu hal-hal yang dinamakan sampah itu lama-lama akan berbau busuk dan mengandung penyakit. Ya. Saudara akan mengalami sakit. Ya. Kalau saudara terus menelan yang namanya sampah, terus memikirkan yang namanya sampah, itu akan menimbulkan penyakit dalam diri saya dan saudara. Ya. Jadi pikirkan hal-hal yang positif. Hal-hal positif yang saya sampaikan dalam Filipi pasal yang keempat ayat 8. Yang terakhir Bapak Ibu. Nah saudara perhatikan dalam Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-22. Paulus bilang seperti ini saudara. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini ya, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik katanya. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu ya. Ya. Dan apa? Dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat ini sangat indah sekali ya. Rahasia sukacita yang ketiga adalah kita ini harus hidup ya, berdampak, berdaya guna bagi sesama kita ya. Pernah tidak terpikir itu saudara? Saya hidup ya untuk kepentingan orang lain ya, bukan untuk mementingkan diri sendiri ya. Ada banyak orang kehilangan sukacita karena egois ya. Terlalu banyak menuntut ya, terlalu banyak menuntut ya. Paulus berkata, kalau misalnya saya dipanggil Tuhan itu lebih baik bagi saya. Tapi kalau memang Tuhan masih izinkan saya hidup setelah saya keluar dari penjara, saya akan berusaha untuk membuat saudara lebih maju di dalam Tuhan, lebih maju di dalam iman, ya saudara. Kita hadir di dunia ini, ya, jangan untuk saling menjegal, ya, ibaratnya. Ada banyak orang yang saya lihat sekarang ini, misalnya Bapak Ibu, rumah makan ya berjejer rumah makan ya.
Kadang saya lihat di samping rumah makan itu ada beras kuning, ada kembang ya. Itu apa saudara? Orang lain tidak ingin kita maju. Orang ingin usahanya yang lebih maju daripada orang lain. Itu pikiran iblis saudara ya. Tapi kalau pikiran Kristus ya, yang harus tertanam dalam kehidupan saya dan saudara ya. Kita ini hidup untuk memajukan orang lain, untuk menghidupkan orang lain ya. Saya merasa senang kalau melihat jemaat yang saya layani itu diberkati Tuhan. Ya. Dulu saya masuk di Maranatha itu tahun 2000. Ya, tanggal 25 Juni tahun 2000, Saudara. Rata-rata jemaat itu punya sepeda ontel, punya sepeda motor, ya. Itu pun belum begitu banyak sepeda motor. Masih dihitung jari satu dua. Tapi sekarang tahun 2021 banyak jemaat sudah punya mobil, ya. Punya motor yang baik-baik, motor-motor yang baru-baru, keluaran baru-baru, NMAX. Wah, luar biasa saudara ya. Saya senang sekali melihat keadaan jemaat-jemaat. Ya. Saya nggak perlu iri hati melihat mereka. Orang kalau ada iri hati, ada dengki, itu tidak ada sukacita saudara. Ya. Dia tidak ingin melihat orang lain berhasil. Ya. Dia tidak ingin orang lain maju. Ya. Karena dia lebih mementingkan diri dia sendiri. Ya. Nah saudara ingat ya. Kalau saya ini hidup ya untuk jadi berkat buat orang lain dan saya harus bangga melihat orang lain lebih berhasil ya. Saya bangga melihat orang lain lebih maju. Dalam keluarga juga demikian ya. Saya akan berusaha gimana caranya supaya istri saya itu setiap hari bisa berbahagia ya. Itu yang saya pikirkan. Gimana supaya hari ini dia tetap happy, dia tetap sukacita ya. Saya ingin dia mengalami kemajuan. Anak-anak saya juga, saya berharap anak-anak saya itu hari ini bisa menikmati kebahagiaan. Ya. Saya ingin mereka lebih bertumbuh, lebih maju. Ya. Makanya saya setiap malam saya berdoa, setiap pagi saya berdoa, bangun pagi mendoakan minta berkat buat istri, buat anak-anak saya. Ya. Seperti Paulus mendoakan jemaat-jemaat di Filipi. Ya. Dia ingat mereka selalu di dalam doa. Apa saudara mengingat anak saudara di dalam doa, mengingat pasangan hidup saudara di dalam doa, mengingat keluargamu di dalam doa. Ya. Jadi Paulus berkata, kalau saya masih hidup, seandainya saya keluar dari penjara saya bisa masih hidup, masih diberikan kesempatan Tuhan hidup, saya akan berbuat sesuatu untuk kemajuan jemaat-jemaat Tuhan. Ya, saya ulang lagi ya. Ya. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku. Ayat 25. Aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian. Supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Ya, ya. Saudara, buatlah hari ini orang di sampingmu bersukacita. Ya. Jangan bikin dia marah, jangan bikin dia sakit. Ya. Saya dan saudara hadir untuk jadi berkat buat orang lain. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, ya. Buatlah anak-anakmu bahagia hari ini ya. Anak-anak, buatlah orang tuamu bahagia. Ya, apalagi kalau orang tuamu tinggal sendiri, tinggal bapak atau tinggal ibu. Ya. Tanggung jawab kita anak-anak membuat orang tua itu kita berbahagia, bersukacita. Jangan buat orang tua nangis terus ya. Karena memikirkan kamu setiap hari. Kalau saudara masih hidup, buatlah orang tuamu sukacita. Ya. Anak-anak ya, saya beritahu anak-anak ya. Kalau engkau masih diberi izin Tuhan untuk hidup, usaha yang saudara lakukan ya. Seperti kata Paulus ya. Saya dan saudara berusaha supaya orang tua saudara makin maju dan makin bersukacita ya. Istri, buatlah suamimu maju dan bersukacita ya. Dukung dia. Suami juga gitu, buatlah istrimu makin maju dan bersukacita di dalam iman, saudara. Itu penting sekali Bapak Ibu. Ya. Jangan sampai itu hilang dalam kehidupan saya dan saudara. Saya dan saudara akan bersukacita kalau kita bisa melakukan sesuatu yang terbaik buat orang lain. Amin. Ya. Jadi saya bersukacita kalau melihat sesuatu yang saya bisa melakukan sesuatu yang terbaik buat orang lain. Ya. Kapan hari ada seorang kakek mungkin berumur 75 tahun atau hampir 80 tahun, dia mendorong sepeda motor depan gereja. Saya lagi menyapu di halaman gereja ya. Dan tiba-tiba saya mengamati seorang kakek yang menuntun sepeda motor. Saya bilang, "Bakung, kenapa? Apa nak sepeda motor gembos?" "Bakung, berhenti sebentar." "Sini mbah." "Kenapa?"
saya punya pompa, saya bilang gitu. Saya ngambil pompa, saya bilang, Cliff, anak saya, tolong ambilkan pompa ya. Ya. Kemudian saya keluar dan memompa sepeda motornya dan bapak itu senangnya. Nak, ya, terima kasih. Ya. Sami-sami Mbah Kung, saya bilang. Ya. Dan Mbah Kung ngomong, Mbah, terus mau kemana lagi? Ya. Mau ke tambal ban, lihat aja Mbak, kalau ini kayaknya nggak bocor, saya bilang gitu. Ini hanya kurang angin aja, tapi dia nggak mau naik. Dan akhirnya dia ke pom bensin, pulang dia lewat lagi. Nah, monggo, matur sembah nuwun, monggo. Saya bisa melakukan sesuatu yang terbaik buat orang lain itu ada kebanggaan, ada sukacita. Ya. Nah, saudara tidak akan kehilangan sukacita ketika kita bisa membuat orang lain lebih maju atau lebih bersukacita. Ya. Jangan egois ya. Jangan jadi orangnya egois ya. Kita hidup jangan sampai orang yang lebih mementingkan diri sendiri, terlalu banyak menuntut ya. Tapi kita ingin supaya orang lain itu makin maju dan bersukacita ya. Mau enggak saudara melakukan itu? Buatlah orang-orang di sekelilingmu bersukacita ya. Biarlah firman Tuhan saat ini memberkati saudara-saudara. Jadi ada 3 hal yang membuat kita bersukacita. Yang pertama apa? Pikirkan kebaikan-kebaikan Tuhan, kebaikan-kebaikan sesamamu. Yang kedua, pikirkan hal-hal yang positif. Yang ketiga, ya, jangan memikirkan dirimu sendiri. Ya. Jangan berpusat kepada diri sendiri. Tapi kita hidup berdaya, harus berdaya guna buat orang lain. Ya, saya dan saudara hidup seperti Paulus ya. Kalau kita masih hidup, ternyata kita hidup itu untuk membuat orang lain maju dan bersukacita. Ya. Biarlah firman Tuhan memberkati saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya. Tetap semangat mengikut Tuhan. Jangan patah semangat, jangan tawar hati, hadapi segala kenyataan bersama Yesus. Karena bersama Yesus kita akan cakap melakukan perkara-perkara besar dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Shalom.